Halo semuanya, perkenalkan saya Astawan nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh yang sangat menarik di Indonesia. Ia disebut sebagai Bapak Republik Indonesia karena ialah yang pertama kali mengumandangkan bentuk negara Indonesia sebagai republik. Dalam karyanya yang berjudul Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Dan ia adalah Tan Malaka. Tan Malaka atau yang memiliki nama asli Sultan Ibrahim lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di negeri Padang Gandang, Seligi, Sumatera Barat. Ia dibesarkan di keluarga Islami dengan ayahnya yang bernama H.M. Rashid, seorang pegawai pertanian, dan ibunya bernama Rakayosima, seorang putri dari keluarga terpandang. Pada masa mudanya, Tan Malaka diberi dua pilihan oleh keluarganya. Yang pertama, mendapatkan gelar Datuk Tan Malaka, dan yang kedua dijodohkan oleh seorang putri yang telah ditentukan oleh keluarganya. Namun dia memilih satu dari dua pilihan tersebut, yaitu sepakat untuk mendapatkan gelar Datuk Tan Malaka. Dan pada saat itulah Sultan Ibrahim dikenal dengan nama Tan Malaka. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Quick School atau Sekolah Guru Negara di Bukit Tinggi pada tahun 1913, ia melanjutkan pendidikannya di Ritz Quick School di Hoorn, Belanda. Ketika di Belanda, ia mulai mengenal pemikiran-pemikiran komunisme dan sosialisme melalui karya dari Marx, Engels, bahkan Lenin. Di Belanda, Tan Malaka bertemu dengan salah satu tokoh yang bernama Hans Nevin yang merupakan pendiri dari Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV yang merupakan cikal bakal munculnya Partai Komunis di Indonesia. Dan ia tertarik dengan tawaran Nevin untuk bergabung ke dalam organisasi yang bernama Social Democratic Outreach Vereniging atau SDOV alias Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah ia lulus dari SDOV, dia kembali ke kampung halamannya yaitu di Sumatera Barat. Ketika di Sumatera, ia menerima tawaran untuk mengajar anak tuli di perkebunan di Delhi. Dan pada saat itulah ia memahami betul bagaimana penderitaan kaum pribumi di Sumatera. Dan pada saat itu juga dia masih aktif untuk berhubungan dengan ISDV dan menulis untuk media massa. Tan Malaka sempat menjadi calon anggota Volksraad atau semacam parlemen yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda pada pemilihan tahun 1920 mewakili kaum kiri. Namun disayangkan ia mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Kiprahnya dilanjutkan dengan membuka sekolah di Semarang dengan bantuan salah satu tokoh dari Syarikat Islam Merah yang bernama Darsono. Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Rakyat dengan kurikulum yang sama persis dengan sekolah di Soviet. Kemudian karena kedekatannya dengan tokoh-tokoh SI seperti Semaung dan Darsono, ia semakin dekat dengan pergerakan komunis. Setelah pecahnya Syarikat Islam menjadi Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih, kemudian Semaung mengajak Tan Malaka untuk bergabung ke Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI. Tan Malaka juga sering menulis kemudian menerbitkan beberapa buku. Bukunya yang berjudul Parlemen atau Soviet disebarkan secara berseri oleh PKI. Karena sosoknya yang dinilai sebagai radikal, kemudian pemerintah Hindia Belanda menangkapnya di Bandung pada tahun 1920 dan hendak membuangnya di Kupang, namun ia lebih memilih untuk diasingkan di Belanda. Nah, selama di Belanda, ia bergabung ke dalam Communist Party of the Netherlands atau CPN dalam motif membawa isu kemerdekaan Indonesia di dalamnya. Ia juga sempat pergi ke Jerman dan kemudian ia pergi ke Uni Soviet untuk mendatangi Konferensi Komunis Internasional atau Komintern. Nah, selama di Soviet ini, ia sempat mengajukan proposal untuk berkolaborasi antar komunis dan Islamisme. Namun, proposal tersebut sayangnya ditolak. Selama beberapa tahun, ia ikut aktif menjadi agen Komintern Biro Timur dan bahkan sempat menjadi perwakilan Komintern Asia Tenggara. Ia juga sering berpindah-pindah negara dari Hong Kong ke Singapura, ke Filipina, dan berbagai wilayah lainnya untuk menjalankan tugasnya. Selama masa pelarian pada tahun 1924, ia menulis salah satu buku yang paling terkenal yang pernah ia tulis yang berjudul Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku ini disebut sebagai karya paling fenomenal dan melampaui sejarah pada masanya karena telah menceritakan bentuk negara Indonesia sebagai republik. Dan buku ini juga sebagai salah satu bentuk sumber inspirasi dari Soekarno dan Muhammad Hatta dalam merumuskan bagaimana Indonesia ke depannya. Pada tahun 1927, Tan Malaka mendirikan sebuah partai politik yang bernama PARI,
Partai Republik Indonesia sebagai tanda ketidakpuasannya akan keputusan yang diambil oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam menjalankan perjuangannya. Pada tahun 1942, Tan Malaka kembali menginjakkan kakinya di Jakarta dan menulis buku Madilog, alias Materialisme, Dialektika, Logika. Dan pada saat itu, ia mulai menghitungkan untuk mencari peluang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada akhirnya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh Tan Malaka. Namun, diplomasi antara Indonesia terhadap Belanda dinilai Tan Malaka terlalu lemah pasca proklamasi tersebut. Kemudian ia mendirikan Partai Perjuangan dengan jumlah 140 organisasi politik, laskar, dan partai politik, termasuk Masyumi dan BNI, sebagai tanda ketidakpuasan lambannya diplomasi Perdana Menteri Sultan Syahrir. Dan Tan Malaka juga sempat dipenjara karena ia dituduh sebagai otak dalam penculikan Sultan Syahrir. Dan kemudian ia dilepas karena meletusnya pemberontakan dari PKI pada bulan September tahun 1948. Setelah keluar dari penjara, Tan Malaka membentuk Partai Musyawarah Banyak atau MARBA dengan ideologi nasionalis komunis. Repose dalam bukunya Tan Malaka yang berjudul Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 4 menyatakan bahwa Tan Malaka menolak untuk menjadi ketua partai tersebut. Dia tetap rutin mengecam politik diplomasi yang dijalankan oleh Soekarno-Hatta yang dianggapnya sangat menyia-nyiakan hak mereka sebagai seorang pemimpin. Kemudian akibat propaganda Tan Malaka yang anti politik diplomasi Soekarno-Hatta disebut sebagai ancaman. Gerakannya menurut berbagai orang harus segera ditumpas. Dan pada gerilya penelusuran Gunung Wilis, Tan Malaka ditangkap oleh Letnan II Sukojo dari Batalion Sikat dari Divisi Brawijaya. Pada tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi Tekebek atas perintah dari Sukojo. Kematiannya tidak dibuatkan laporan, bahkan tidak diperiksa lebih lanjut. Menurut Repose, kematian dari Tan Malaka dirahasiakan selama bertahun-tahun. Dan Insinyur Soekarno baru memberikan gelar pahlawan nasional kepada Tan Malaka pada tahun 1963. Dan makamnya baru dipindahkan ke Sumatera Barat secara simbolis pada tahun 2017. Dan alasan saya mengapa ingin membahas Tan Malaka pada kesempatan yang baik kali ini adalah karena warisan Tan Malaka sangat besar bagi bangsa Indonesia. Ialah pertama kali yang mengumandangkan bentuk negara Indonesia sebagai republik dalam karyanya berjudul Narda Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Maka saja ia disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Ia pernah dipenjara selama 13 kali, kemudian dikejar oleh polisi rahasia selama di 11 negara dan 2 benua, memiliki 23 nama samaran dan hidup 20 tahun dalam pelarian. Ia juga menguasai 8 bahasa, dari bahasa Minang, Indonesia, Tagalog, Mandarin, Jerman, Belanda, Rusia, dan Inggris. Sayangnya pada Orde Baru, nama Tan Malaka dihapus dalam buku sejarah karena ia merupakan pejuang dari kaum kiri. Walaupun dari kaum kiri, menurut saya Tan Malaka merupakan pemikir besar bangsa ini, dan ia merupakan patriot yang gagasan-gagasannya tidak akan pernah dilupakan untuk bangsa ini. Sekian.